Setiap hari saat pria itu bersiap pergi ke kantor, Hachiko selalu dikurung di dalam rumah. Padahal Hachiko ingin sekali ikut bersama tuannya. Jadi, ia cepat-cepat menggali lubang di tanah dan berhasil kabur dari rumah. Pada saat yang sama, pria itu sudah naik kereta dan melihat Hachiko dari peron. Dia tidak percaya dengan matanya sendiri, karena dia belum pernah membawa Hachiko ke stasiun sebelumnya. Takut ketinggalan kereta, pria itu cepat-cepat berkata pada Hachiko agar pulang. Namun Hachiko tidak bergerak dari tempatnya. Akhirnya pria itu pun harus meninggalkan keretanya. Keesokan paginya saat pria itu kembali bersiap kerja, Hachiko pun mengikutinya lagi. Pria itu awalnya tidak ingin Hachiko ikut, tapi Hachiko menatapnya dengan tatapan sedih. Akhirnya pria itu luluh. Sejak hari itu mereka selalu pergi bersama sampai ke stasiun. Setelah sampai, Hachiko akan pulang sendiri dengan tenang. Lalu setiap sore tepat pukul 5, Hachiko muncul lagi di stasiun dan menunggu tuannya pulang. Tak peduli panas atau dingin, hujan atau terik, Hachiko selalu menunggu di luar stasiun. Suatu hari, tingkah laku Hachiko menjadi aneh. Ia menggonggong pada tuannya dan berulang kali mundur, seakan ingin menghentikannya agar tidak pergi. Pria itu tak mengerti dan tetap berangkat. Sebelum sampai di gerbang stasiun, Hachiko datang lagi, berputar-putar di tempat yang sama, seperti mencoba menghentikannya sekali lagi. Namun pria itu tidak mengerti maksudnya dan tetap naik ke kereta, yang ternyata menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Hachiko melihat tuannya pergi dengan wajah penuh kecemasan, seakan tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, pria itu tiba-tiba terjatuh dan tak pernah bangun lagi. Sore pukul 5, banyak orang keluar dari stasiun, tapi tuannya tidak muncul. Hachiko menunggu sampai larut malam, tapi tuannya tidak pernah kembali. Itu adalah pertama kalinya Hachiko tidak melihat tuannya. Tak lama setelah itu, menantunya yang bernama Mike datang dan membawa Hachiko pulang. Hachiko tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia bisa merasakan kesedihan dan keheningan di rumah. Keesokan harinya, keluarga mengadakan upacara perpisahan terakhir. Semua teman dan kerabat hadir untuk berduka, tapi hanya Hachiko yang tidak datang. Sebaliknya, ia pergi ke stasiun pukul 5 sore seperti biasa, duduk di taman bunga, melihat setiap wajah dengan saksama. Namun wajah yang ia cari tak pernah muncul. Malam pun tiba, tapi Hachiko tetap tak bergeming. Seorang petugas stasiun mencoba mengusirnya, tapi Hachiko tidak mau pergi. Beberapa waktu kemudian, istri pria itu meninggalkan rumah karena kesedihan, dan Hachiko mulai tinggal dengan putrinya. Tapi Hachiko hanya berbaring diam sepanjang hari, seolah dunia tak lagi berarti. Suatu hari saat Mike pulang ke rumah, Hachiko tiba-tiba lari keluar. Mike memanggilnya berkali-kali, tapi Hachiko tidak menoleh sedikit pun. Tak lama kemudian, Hachiko terlihat lagi di stasiun, duduk di taman bunga, menatap gerbang stasiun tanpa berkedip. Orang-orang pun heran. Mike datang dan membawanya pulang lagi. Namun meski di rumah, Hachiko tetap diam dan murung. Ibu pemilik mencoba menenangkannya dengan penuh kasih. Saat itu, suara peluit kereta terdengar. Hachiko langsung berlari ke arah pagar, matanya penuh harapan. Perempuan itu akhirnya mengerti. Ia tak lagi mencoba menghentikan Hachiko. Hachiko mencium tangannya seakan berpamitan, lalu berlari cepat menuju stasiun. Sejak hari itu, setiap hari Hachiko duduk di taman bunga di stasiun, menunggu sampai larut malam. Ia tidur di dekat rel, tapi matanya selalu tertuju pada gerbang stasiun. Selama 10 tahun, Hachiko terus menunggu. Ia menunjukkan pada dunia arti cinta dan kesetiaan sejati. Suatu hari, istri pria itu datang ke stasiun untuk memperingati 10 tahun kematian suaminya. Apa yang ia lihat membuat matanya berkaca-kaca. Seekor anjing tua dengan bulu kotor berjalan perlahan ke arah stasiun. Dengan langkah lelah, ia menaiki tangga, lalu berbalik dan duduk menghadap gerbang stasiun, menunggu tuannya, seperti biasa.